Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan membahas terkait topik menghormati perbedaan budaya dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum belajar, kita berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai? Nah, pertama, mari kita amati gambar berikut ini. Ini adalah lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Setiap bagiannya terdapat filosofi tersendiri. Namun sekarang kita fokuskan ke pita yang dibawa oleh sang Garuda. Terdapat kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang mengandung makna berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini merupakan semboyan dari negara kita yang akan menjadi inti topik belajar kita pada hari ini. Sebelum itu, mari kita simak video singkat berikut. Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Nah, setelah mengamati video tadi, kira-kira apakah intisari dari video tadi? Nah, anak-anak sekalian pasti bertanya-tanya, mengapa keberagaman harus disatukan? Apa yang terjadi jika tidak bisa menerima keberagaman yang lain? Seperti yang dibahas di awal, semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang membuat Indonesia tetap utuh tanpa terpecah belah dengan berbagai keberagaman yang ada. Dan juga terdapat Pancasila pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, sila ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi persatuan di tengah keberagaman yang ada. Jadi, keberagaman yang kita miliki tidak boleh menjadi dasar untuk saling berseteru. Kita harus dapat hidup berdampingan tanpa memandang perbedaan budaya, agama, suku, atau ras. Jangan sampai menumbuhkan sikap memandang budaya kita sendiri yang paling baik daripada budaya yang lain. Asal-usul Bhinneka Tunggal Ika berasal dari karya sastra Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 pada masa Kerajaan Majapahit. Frasa ini terdapat dalam salah satu bagian kitab tersebut yang menggambarkan pandangan Empu Tantular tentang toleransi dan keberagaman agama di Nusantara. Kemudian di Indonesia, kebebasan memeluk agama dijamin dalam pasal 28E ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkan serta berhak kembali. Nah, dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui jika kita wajib menghormati agama dan juga budaya orang lain. Lalu, bagaimana penerapan menghormati budaya dan agama yang benar dalam lingkungan sekolah dan juga lingkungan masyarakat? Nah, ini menjadi tugas para siswa, yaitu anak-anak sekalian, untuk mengisi lembar kerja berikut. Kalian akan berkelompok untuk berdiskusi, dan setelah selesai dapat dipresentasikan atau disampaikan kepada teman-teman yang lain. Setelah selesai, siswa presentasi terkait hasil adalah sebagai berikut. Penerapan menghormati budaya dan agama di lingkungan sekolah diantaranya: yang pertama, berteman dengan semua teman tanpa membedakan suku, ras, budaya, dan juga agama. Yang kedua, melaksanakan piket kelas bersama teman kelompok sesuai jadwal. Yang ketiga, tidak melakukan perundungan terhadap teman yang berbeda di sekolah. Yang keempat, bersedia
belajar kelompok dengan semua teman tanpa membeda-bedakan. Kemudian, penerapan menghormati budaya dan agama di lingkungan masyarakat diantaranya: yang pertama, membantu tetangga yang terkena musibah atau punya hajat tanpa melihat latar belakang suku, ras, budaya, atau agamanya. Yang kedua, tidak mengganggu tetangga yang sedang beribadah. Yang ketiga, tidak memaksa-maksakan agama atau budayaan yang dimiliki kepada tetangga yang lain. Baik, dari pembelajaran yang telah kita lakukan, kita dapat mengambil kesimpulan yaitu dengan menghormati perbedaan agama dan budaya, masyarakat Indonesia menunjukkan tekad untuk tidak memaksakan suatu keyakinan atau budaya terhadap orang lain. Hal ini memperkuat persatuan karena membuat warga negara manapun merasa diterima dan juga dihormati. Ini sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menegaskan bahwa keberagaman tidak menghalangi kesatuan sebagai bangsa. Sekian sesi belajar hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.